Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Jimmy di sini ya. Apa kabar semuanya teman-temanku? Selamat datang di channelku ya. Buat teman-teman yang baru mampir di channelku, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Berikan saya masukan apapun itu teman-teman, agar saya bisa merubahnya ke depan, oke? Teman-teman, di sini bacaan kita umum ya. General reading ya, energinya vice versa ya, terbolak-balik. Dan juga ini teman-teman nggak bisa resonate untuk semuanya nih. Jadi buat teman-temanku yang gak resonate, teman-temanku bisa ambil hal-hal positif dari bacaan kita ini ya. Atau teman-temanku jadikan hiburan juga nggak apa-apa, oke? Teman-teman, kita shuffle dulu yuk kartunya, oke? Nanti baru kita tebar. Oke. Di sini juga saya ingin sampaikan buat teman-temanku yang udah nonton videoku, yang sudah subscribe di channelku ya. Terima kasih berkat teman-temanku semua, subscribe kita sudah hampir 7 ribuan ya. Mudah-mudahan makin bisa bertambah dan makin besar lagi ya. Yuk kita shuffle dulu kartunya teman-teman. Oke. Yuk baru kita tebar, oke. Yuk. Di sini teman-teman ingin saya sampaikan lagi bacaan kita umum ya, general reading ya. Energinya vice versa nih ya. Terbolak-balik ya, dan juga tidak bisa resonate untuk semuanya nih teman-teman. Jadi buat teman-temanku yang nggak resonate, teman-temanku bisa ambil hal-hal positif dari bacaan kita ini ya. Atau teman-temanku jadikan hiburan juga nggak apa-apa, oke? Ya, oke. Kita tebar dulu kartunya ya teman-temanku. Ya. 6, 7, oke. Ya, udah kelihatan teman-teman, oke. Tema kita di video kali ini adalah pesan yang ingin dia sampaikan ke kamu, oke? Buat kamu, ya. Kita lihat di kartu yang pertama, ya. Yang pertama ini teman-teman, di sini kalau kita lihat ada energi seseorang yang masih terkoneksi, ya. Ini masih ada energi koneksi loh, teman-teman ya. Apa itu bang? Ya, di sini ada orang ya yang ingin menyampaikan kalau kamu itu layaknya harta karun buat dia. Oke. Jadi dia ini menganggap kamu itu kayak harta karun, ya. Kita tahu dong, harta karun itu kan sesuatu yang wah gitu kan, yang tersembunyi gitu ya. Jadi di sini teman-teman, dia ingin menyampaikan tapi bingung, ya. Gimana gitu. Di sini mungkin kamu yang udah punya pasangan atau dia. Oke. Tapi gini teman-teman ya, orang yang sudah punya pasangan tentu nggak ini ya, tentu yang udah nikah pun masih boleh dong memiliki rasa gitu ya. Sama yang terjadi sama ini ya. Walaupun dia udah punya pasangan atau kamu yang udah punya pasangan, si dia ini ini bisa vice versa ya. Jadi dia menganggap kamu itu seperti harta karun. Harta karun itu susah dicari ya. Ya, harta karun itu berkilau, emas, berharga gitu. Jadi itu buat kamu gitu loh. Dia merasa kamu itu seperti harta karun gitu. Ya. Itu tadi tersembunyi teman-teman. Jadi dia nggak bisa ngungkapin secara terang-terangan gitu ya. Hanya bisa di belakang layar gitu. Itu energi yang pertama. Ini yang kedua ini juga masih nyambung ya kayak yang pertama ya. Ini ada gambaran teman-teman ya. Kamu itu layaknya rumah bagi aku gitu. Ya, asik ya. Jadi ini melo nih kayaknya teman-teman ya. Jadi yang pertama, dia merasakan kamu itu kayak harta karun ya. Itu pesan ke kamu ya. Dari dia ini ya. Perasaan dia ini teman-teman ya. Kamu itu kayak harta karun buat dia. Yang kedua, kamu itu kayaknya rumah buat dia, buat aku gitu ya. Walaupun dia mungkin udah punya pasangan ya, udah nikah ya, tapi kalau bersama kamu dia merasa kayak dirinya hidup gitu. Sedangkan dia yang udah punya pasangan ya, dia merasa nggak di rumah loh. Ada loh orang yang seperti itu ya. Kalau dia cari pasangan itu main pilih-pilih sembarangan ya, dia merasa nggak betah, nggak nyaman.
Malah kalau dia nongkrong sama kamu, main sama kamu, jumpa di tempat kerja, dia merasa enjoy, dia merasa happy. Bahkan kamu mungkin bingung, ya. Nanti nggak marah istrinya, nanti nggak marah suaminya, gitu. Nggak, aku lebih nyaman sama kamu, lebih tenang gitu, ya, lebih nyaman gitu. Asik ya, dia lebih melo. Ini gambaran orang yang tidak bahagia di hubungannya. Ini kalau kita lihat ya, dia merasakan ini. Terasa lah kalau ada orang yang tiba-tiba mendekati kita, baik banget ya. Apalagi dia udah punya pasangan ya. Pasti kita tahu. Bukan kita sok-sokan cantik atau ganteng ya, dia suka sama aku gitu. Tapi kita merasakan teman-teman ya. Kita pasti tahu kalau orang itu berbeda bawaannya itu ya. Mungkin kamu udah rasa, kamu pasti tahu ini. Ini teman-teman. Dia itu udah ada rasa yang sangat tinggi ya. Ya, energi ketiganya ini ya. Di sini dia merasa I want to tell you gitu ya kan. Dia pengen banget mengungkapin ke kamu gitu. Aku pengen banget kalau kamu itu kayak mana ya? Dia pengen banget kamu itu mengerti perasaan dia gitu. Melankolis ini gambarannya si orang ini ya. Tapi itu tadi teman, dia nggak berani ngungkapin. Kayak dipendem aja gitu ya. Kayak dipendem aja. Ya, dia nggak berani bilang. Aku tuh ingin ngomong sebenarnya ya. Ini perasaan di dalam dia. Ini tadi pesan untuk kamu. Dia pengen gitu. Dia itu pengen banget ada kata-kata yang nggak bisa terucap sama dia, jadi dipendam ya. Satu, dia nggak mau merusak pertemanan kamu. Kedua, dia nggak mau merusak hubungan kamu bersama pasangan kamu gitu. Ini jadinya kayaknya pengagum rahasia gitu ya. Ini kayaknya nggak ini bos, tapi pesan energi seseorang ini, yang mana mungkin kamu rasakan ya. Ini ya teman-teman, apalagi orang yang dekat sama kita pasti terasa ya. Ya kan. Ini teman-teman, di sini juga dia emosinya agak berat juga. Di sini ada gambaran dia minta maaf banget, walaupun sering merusak segala sesuatu yang indah gitu ya. Ini perasaan dia ya. Ini perasaan dia itu sering menjadi kayak penghambat buat kamu ya. Dia merasa merasa beban atau sampah gitu. Kadang ada orang yang tidak percaya sama dirinya sendiri. Inilah yang terjadi ya. Jadi ini identik dengan hancur ya. Jadi ini dia itu kayak hancur di sini ya. Hancur berkeping-keping. Kenapa? Dia tidak bisa memaintain ya. Dia tidak bisa menganggap dirinya ini berarti gitu. Karena apa? Percaya dirinya sangat rendah, teman-teman. Ya. Padahal kalau kita sekilas melihat dia ya, dia ini orang hebat lah. Udah kerja, udah mapan ya. Tetapi buat dia merasa Dia merasa nggak mampu gitu. Biasanya orang seperti ini orang yang tersakiti ya. Ini pembacaan pagi ini kayak melankolis ini ya. Jadi kamu pasti ada ngerasa nih ya. Jadi di sini dia tuh kayak merasa dia ingin minta maaf, padahal nggak ada salah gitu. Jadi energi dia ini kayak kayak lebih ke arah melankolis gitu. Kayak orang sendu, galau gitu ya. Jadi itu dia ingin menyampaikan, tapi dia bingung gimana mau menyampaikannya gitu. Nah, di sini juga ada pesan dari dia ya, teman-teman. Di sini, yuk kita bersenang-senang malam ini katanya. Dia itu teman-teman, mungkin rekan kerja kamu atau teman ya. Mungkin kamu merasakannya ya. Ya. Ini di sini kita bacaannya general reading ya. Kamu itu tahu
Dia itu kayak mengucap sesuatu kalau jumpa sama kamu, dia tapi nggak berani gitu. Ya. Dia ingin mengungkapkan isi hatinya gitu ya. Inilah pesan dari dia ya. Banyak banget. Dari yang awal sampai sekarang pengen banget ya. Dia pengen banget ngucapin ini, tapi nggak bisa gitu. Yuk nongkrong yuk gitu. Yuk kita makan di sini, yuk kita minum di sini. Ya sekedar hangout aja. Tapi nggak bisa teman-teman. Kenapa? Dia merasa tertahan gitu. Dia merasa kayak apa itu tadi ya. Suatu kepercayaan dia apa? Percaya dirinya itu nggak pedean gitu. Ya. Yang di sini juga. Yang kedua, dia nggak mau merusak hubungan kalian yang udah punya pasangan ya, atau dia yang udah pasangan. Jadi dia pengen memendam aja, ya kan? Biar dia menyampaikan ini ke semesta gitu. Biar angin yang menyampaikan kayak gitu, oke? Jadi ini hanya bisa terlihat dari tarot biasanya ya, energi orang itu ya. Jadi makanya pembacaan tarot saya pagi ini kayak kemelankolis bawaannya ya. Jadi bawaannya seperti itu ya. Di sini juga teman ya, dia cinta banget sama kamu ya. Kalau kamu tanya, kamu milih mana, istri kamu atau suami kamu ya, dia akan jawab kamu. Dia akan menjawab I QC ya, aku memilih kamu ya. Saking kan dia pengen banget ya mengungkapin, tapi dia tidak bisa. Pengen banget bilang tapi nggak bisa ya. Tapi kalau ditarik dari tarot ya, ini kelihatan banget ya. Kalau ditanya the lovers dia atau jodohnya dia atau perasaannya dia sesungguhnya sama siapa sih ya, dia lebih memilih kamu ya. Jadi kalau mungkin ya, andai kata istri atau suaminya sakit ya, kamu sakit, dia lebih memilih menjenguk kamu ya. Kenapa ini bisa terjadi ya? Dia sebenarnya udah nggak cinta sama pasangannya, atau pasangannya yang cuek gitu ya, atau pasangan yang nggak sejalan sama dia, nggak sejalur ya. Oke, jadi bisa identik seperti itu ya. Kenapa bisa terjadi perselingkuhan? Karena itu tadi, pasangannya suka ringan tangan ya. Oke, ini tadi jadinya di sini dia bingung, tapi ingin mengungkapin tapi nggak bisa. Jadi ini pesan kayak pesan tersembunyi, tapi kamu mungkin udah mulai rasa, udah mulai kerasa ini. Atau ada juga yang ceritanya nggak kerasa, nggak nyangka aja gitu. Oke, jadi kita ini kan nggak bisa baca isi hati seseorang, tapi energinya, percikan-percikannya bisa terasa sama kita. Jatuhnya kisi-kisi ya, ya. Ini juga terakhir ada ya. I want to dance. Aku ingin banget menari sama kamu ya. Secara harfiah nih ya. Maksudnya apa ya? Dia pengen banget ngumpul, nongkrong gitu ya. Biarlah nggak jadi lebih seperti pasangan mesra-mesra gitu, nggak masalah. Tapi nongkrong bareng, jumpa kamu ya, dia udah happy. Duduk bareng sama kamu, dia udah bahagia, udah happy. Jadi nggak harus jalan ke hotel, kita harus gini-gini, enggak ya. Dengan duduk bareng, dengan melihat kamu saja dia udah bahagia ya. Hanya dengan duduk ya, bercerita, dia udah bahagia. Oke. Jadi orang ini kalau kita lihat, siapa sih ini bang? Ini kamu merasakan energinya. Pasangan atau sahabat kamu, pasti beda banget auranya ya. Yang bersama kamu ya, pasti cara ngomongnya ya, pembawaannya pasti akan berubah drastis. Jadi di sini dia nggak bisa ngungkapin karena dia bingung bagaimana mau menyampaikannya ya. Jadi di sini terlihat energinya dari tarot. Oke, ini pesan-pesan yang ingin dia sampaikan. Ada 7 kartu ya, melankolis semua ya. Oke, jadi kalau ditanya gimana bang, dia milih pasangannya atau milih aku? Dia akan memilih kamu ya. Oke.
Oke. Jadi kalau ditanya lebih cinta mana bang, pasangannya atau aku? Dia lebih cinta kamu. Oke. Ya walaupun sebenarnya ini salah kisahnya ini ya, nggak boleh ya. Tapi mau gimana? Orang nggak bisa berbohong sama perasaannya, oke? Perasaan yang sesungguhnya gitu ya. Oke teman-teman. Sampai di sini dulu kita tutup bacaan kita ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videoku, ya, yang sudah subscribe di channelku. Salam dariku, Jimmy di sini, ya. Jumpa lagi di video saya berikutnya. Bye.